Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Martina Sution dari kelas 11 IPS 1. Ingin memberitahu materi tentang kedatangan Belanda ke Nusantara yang akan saya ambil dari sumber di media sosial. Kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara yang saya ambil dari kompas.com yang editornya Nidras Nada Nailufar pada hari Kamis 6 Februari 2020 jam 13.30 WIB atau jam setengah 2. Di sini kedatangan Belanda di Indonesia pada akhir abad ke-16 awalnya hanya untuk berdagang. Reaksi rakyat pribumi saat itu sangatlah beragam. Ada yang menolak, ada juga yang menyambut ramah, bahkan sampai bekerja sama dengan Belanda. Dikutip dari A History of Modern Indonesia sensi 1200 atau 2008, karya MC Rick Lefs. Belanda pertama tiba di Nusantara pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Di Banten, tempat Belanda pertama mendarat di Nusantara. Belanda awalnya disambut baik, namun sikap bangsa Belanda yang kerap memaksa membuat Belanda akhirnya diusir oleh Kesultanan Banten. Setelah Belanda berlayar di sepanjang pantai utara Jawa untuk menuju ke timur, konflik kerap terjadi. Di Sidayu Gresik, Belanda kehilangan 12 anak buahnya yang tewas dalam serangan yang dilancarkan rakyat Jawa. Di lepas pantai Madura, Belanda membunuh seorang penguasa setempat. Penguasa itu telah mendayung perahunya untuk mendekati kapal Belanda untuk berbicara dengan mereka. Di sini ekspedisi kedua. Pada upaya ekspedisi kedua ini, barulah Belanda menerima sambutan yang baik. Di bawah pimpinan Jacob van Eyck pada tahun 1998, kedatangan Belanda disambut baik oleh Banten. Setelah berdagang di Tuban, Van Eyck dan rombongan melanjutkan perjalanan ke timur. Mereka singgah di Tuban dan tiba di Maluku pada tahun 1599. Jacob van Eyck menjadi penjelajah pertama Belanda yang sampai di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku. Sesampainya mereka di Maluku, Belanda disambut sangat ramah. Bahkan Kesultanan Ternate bekerja sama dengan Belanda pada tahun 1605. Untuk berperang mengusir Portugis yang lebih dulu memonopoli perdagangan di sana. Ini gambarnya, ya. Di sini kayak ada perlawanan gitu. Oke, di sini perlawanan rakyat terhadap Belanda. Keuntungan berlipat dari perdagangan di Nusantara membuat para pengusaha Belanda berlomba-lomba ke sana. Belanda sampai membuat kongsi dagang Verenigde de Oost-Indisch Compagnie atau VOC. Namun kehadiran VOC di Indonesia belakangan menyengsarakan rakyat-rakyat. Berbagai perlawanan dilakukan oleh rakyat Indonesia. Berikut perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Belanda. Ada banyak sekali di sini perlawanannya. Yang pertama, perlawanan Kesultanan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1639. Yang kedua, perlawanan Kesultanan Ternate dan Tidore. Dan yang ketiga, perlawanan Kesultanan Banten di bawah Sultan Agung pada tahun 1628. Yang keempat, perlawanan Kesultanan Banten di bawah Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kelima, perlawanan Kesultanan Goa dipimpin Sultan Hasanuddin pada tahun 1667. Dan yang keenam perlawanan Kerajaan Siak Sri Indrapura di Riau pada tahun 1751. Yang ketujuh, perlawanan orang Cina di Batavia pada tahun 1740. Dan yang terakhir adalah perlawanan rakyat Jawa di bawah Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Setelah VOC bubar, Indonesia berada di bawah kolonialisme kerajaan Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengatur segala aspek kehidupan di Nusantara.
Perlawanan tersebut dilakukan terhadap kekejaman pemerintahan kolonial. Berikut sejumlah perang yang meletus. Ada banyak perang yang meletus saat itu. Yang pertama, Perang Tondano pada tahun 1808 sampai 1980. Dan yang kedua, Perang Patimura pada tahun 1817. Yang ketiga, Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Yang keempat, Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Dan yang kelima, Perang di Bali atau Pupuitan Bayu pada tahun 1771 sampai 1773. Yang keenam, ada Perang Banjar pada tahun 1859. Yang ketujuh, ada Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1912. Yang ke-8 ada Perang Batak pada tahun 1878. Ini yang saya bacain merupakan materi tentang kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara. Di sini juga ada kayak belayar gitu. Oke. Sekian dari hasil materi yang saya dapatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.